Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya. Kita akan membahas sebuah tema yang mungkin tema ini juga bikin tepuk jidat ya saudara-saudara ya. Begini judulnya: Anak Tuhan ternyata anak iblis. Saudara-saudara, anak Tuhan itu anak iblis ya. Ada pendeta ya, pendeta yang sudah senior, badannya gede, suaranya juga gede ya. Gede lucu, GL ya. Gede dan lucu ya. Itu selalu ngomong kenceng ya. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendukung Anies. Apa Pak? Kok kirain mau apa, nggak taunya mendukung Anies. Ya, hamba Tuhan yang mata duitan ya, ketahuan toh. Ya. Ya, moralnya ya toh. Moralnya apa? Ya. Ya, Anda nilai sendirilah ya. Hamba Tuhan ya, mengaku pendeta yang ikut politik itu kan kita sudah ada referensinya ya. Contohnya almarhum itu yang baru saja meninggal dari gereja minyak urapan ya. Kemudian sebelumnya juga ada dari yang sudah meninggal juga, siapa namanya, yang orang Ambon itu, Yakub ya, Yakub siapa ya, Nahwe kalau tidak salah. Dua-duanya ini pernah berpolitik saudara ya, pernah mendukung calon tertentu, dapat gelontoran duit ya. Itu sudah pernah terjadi. Dan seorang pemuka agama ya, pemuka agama Kristen yang ngaku Kristen, seorang pendeta memang tidak boleh untuk begitu ya. Kalau masih begitu akhirnya dipertanyakan moralnya dipertanyakan ya. Ternyata mata duitan juga ya. Haleluya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mendukung Anies. Ayak wae hati ini ya. Anak Tuhan itu artinya anak iblis saudara. Cek pendetamu dari atas mimbar ya. Alfred Sorry ini juga paling kenceng ngomong, sebagai anak-anak Tuhan. Pret tak kasih tahu, anak-anak Tuhan itu artinya anak-anak iblis ya. Pengepul segala juga sama, anak-anak Tuhan. Pol tak kasih tahu, anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis ya. Catat baik-baik, anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis. Semua pendeta selalu berkata kita ini anak-anak Tuhan ya, selalu begitu ya para pendeta itu ya. Mereka tidak sadar bahwa sebutan anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis. Begini detailnya, di Alkitab sama sekali tidak pernah ada ditulis anak-anak Tuhan. Saya ulang, di Alkitab tidak pernah ada ditulis sebutan anak-anak Tuhan. Hanya ada satu ayat, yaitu Ulangan 14 ayat 1. Satu-satunya ayat yang menulis anak-anak Yahweh, Tuhan huruf besar semua. YHWH, Yahweh, Tuhan huruf besar semua, sudah tidak ada sejak Yesus bayi. Demikian pula agama Yahudi juga sudah almarhum sejak Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Jadi valid. Sebutan anak-anak Tuhan adalah sebutan hujatan. Tidak pernah ada di Alkitab ditulis anak-anak Tuhan. Pendeta dari atas mimbar ya, Alfred Sorry ya, pengepul segala rupa, GL ya, Stephen Drum juga itu ya. Kita ini anak-anak Tuhan,
tak kasih tahu. Anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis. Mari kita bahas tentang anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu ada. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Yaitu mereka yang lahir dari Allah, bukan oleh keinginan laki-laki terhadap perempuan, ya. Dan bukan dilahirkan dari darah dan daging, tetapi dilahirkan dari Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 13. Anak-anak Allah adalah yang percaya, beriman dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26, Yohanes 1 ayat 12. Anak-anak Allah juga mereka yang berbuat kebenaran. Jadi yang ada itu istilah anak-anak Allah, ya. Anak-anak Tuhan nggak pernah ada. Lalu ada juga istilah atau sebutan anak-anak iblis. Nah, kalau anak-anak iblis ada. 1 Yohanes 3 ayat 10 yang disebut anak-anak iblis adalah yang tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya. Jadi anak-anak iblis itu ada di Alkitab. Anak-anak Allah ada di Alkitab. Anak-anak Tuhan tidak ada di Alkitab. Anak-anak Bapa tidak ada di Alkitab. Ya. Jadi pendetamu dari atas mimbar kenceng banget teriak-teriak, saudara-saudara, sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, ya, itu anak-anak iblis tak kasih tahu, ya. Merah kuping ya, pastilah. Lalu di mana posisi anak-anak Tuhan itu di mana? Kan anak-anak Tuhan nggak ada. Yang ada anak-anak iblis, anak-anak Allah juga ada, anak-anak iblis ada, anak-anak Tuhan nggak ada. Jadi posisi anak-anak Tuhan yang sering disebut-sebut oleh pendeta-pendeta dari atas mimbar itu di mana Pak HTD? Anak-anak Tuhan karena kalian anggap Tuhan itu masih sujud pada bapamu. Tuhan masih sujud pada Bapa, betul? Betul Pak Dede. Maka sebutan anak-anak Tuhan termasuk golongan anak-anak iblis. Tidak pernah ada Tuhan kok masih sujud pada Allah, itu nggak pernah ada. Yaitu cuman orang-orang yang pikirannya somplak, koplak. Pendeta yang masih mengajari Tuhan masih sujud pada Allah Bapa itu somplak, koplak pikirannya. Jadi anak-anak Tuhan termasuk golongan anak-anak iblis karena Tuhanmu masih sujud pada Bapa. Betul apa betul? Betul. Jadi very clear, di atas mimbar penyembah Bapa iblis Tritunggal Maha Sesat, ya. Para pendeta dari atas mimbar kenceng sekali teriak-teriak, kita anak-anak Tuhan, kita ini anak-anak Bapa. Tanpa disadari mereka sedang mendeklarasikan bahwa kalian semua anak-anak iblis. Yang disembah saja Bapa iblis, maka logis disebut anak-anak iblis, ya. Wah, baru tahu ternyata anak-anak Tuhan itu anak-anak iblis. Betul, karena tidak ada di Alkitab. Yang ada anak-anak Allah, ya. Anak-anak Tuhan itu nggak ada di Alkitab. Anak-anak Bapa juga nggak ada di Alkitab, ya. Tidak pernah ada juga roh Bapa menunjukkan bahwa Bapa 100% bukan Allah. Dialah Bapa iblis yang iblisnya Tritunggal Maha Sesat, ya. Kebenaran Alkitab tidak ada yang bisa melawan. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mau meluruskan dan ini sekaligus membuat kuping Anda merah. Para pendeta dari atas mimbar yang masih teriak-teriak, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Bapa. Itu Anda sedang mendeklarasikan, ya, sedang memproklamirkan bahwa kalian anak-anak iblis. Tidak pernah ada anak-anak Tuhan di Alkitab. Tidak pernah ada anak-anak Bapa di Alkitab. Ya. Jadi kalau GL, ya, GL dengan suara menggelurkan, haleluya. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus milih Anies. Balik lagi, ke situ lagi, ke situ lagi, ya. Itulah pendeta yang mata duitan, ya. Ya, moralnya, ya, supaya semua tahu deh, ya. Para mualaf juga biar tahu kayak gitu, ya. Pendeta itu ternyata kayak gitu, ya. Ya.
Ya begitu ya, namanya juga duit ya. Infonya sih dapat 47 miliar info ini yang beredar di medsos kan, dapat 47 miliar dibagi satu sinode apa itu Pentakosta ya, semua yang termasuk dalam sinode Pentakosta itu kan ada gereja Pentakosta, ada gereja gereja bergemuruh, ada dan lain sebagainya. Pokoknya semua aliran karismatik dapat 47 miliar, dibagi-bagilah bagi gereja, misalnya ada 100 ya dapat berapa itu, ya lumayan lah ya kalau dibagi rata ya. Terus disuruh mendukung calon tertentu, sudah pernah ada referensinya, yaitu dari gereja minyak urapan yang pendetanya baru saja mati pulang ke rumah si bapak itu. Dulu juga ada ya yang di sebelah sana juga ya, di daerah situ juga mendukung calon tertentu juga, sudah meninggal juga pendetanya ya, pulang ke rumah bapak juga. Ya. Ini nanti juga para pendeta yang moralnya mata duitan gini, haleluya, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa, kita mendukung calon Anies. Nanti dia pulang ke rumah bapak aja, catat ya, catat baik-baik ya, nanti dia pulang ke rumah bapak. Setelah pulang dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga katanya. Belgedes gitu ya. Belgedes itu bahasa Jerman ya. Cari di kamus bahasa Jerman Belgedes gitu. Utekmu somplak itu bahasa Jerman. Cari di bahasa Jerman. Belgedes utekmu somplak. Cari bahasa Jerman, ada itu kan itu bahasa Jerman. Ya. Ya, ini membuat kuping merah ya. Ternyata anak-anak Tuhan itu anak-anak iblis ya Pak, betul. Ada berapa ratus ribu pendeta di Indonesia? Sama Romo 200 ribu. Pernah ada yang bahas gini nggak? Boro-boro Pak, sampai hari ini kita masih kenceng dari atas mimbar. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Ya, dengar baik-baik. Kalian sedang memproklamirkan, mendeklarasikan kalian semua anak-anak iblis. Ya, mestinya yang kalian sebut kita anak-anak Allah ya. Jadi masalah Allahnya siapa? Kalau Allahmu masih tetap Bapa ya sama saja anak-anak iblis ya. Kalian harus sebut anak-anak Allah, tapi Allahmu harus Yesus Kristus. Ya, tadi kan ada anak-anak Allah itu yang beriman pada Yesus Kristus, kan ada ayatnya, Galatia 3 ayat 26. Kalau kamu menyebut anak-anak Allah, maka imanmu harus kepada Yesus Kristus, yaitu yang percaya pada Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26, baca itu. Tidak bisa kamu menyebut dirinya anak-anak Allah, tapi Allahmu si Bapa, ya nggak bisa. Makanya anak-anak iblis, anak-anak Tuhan tuh kamu nyebut anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, anak-anak iblis lah itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.